Selamat siang, Bruder Martin, Pastor, Ibu, Bapak, semua, Suster. Selamat siang, Selamat siang. menjelang sore. Selamat sore. Ya. Pak Andi. Oh iya, di Wita sore ya, Pastor ya. Saya selalu orientasi saya selalu keliru. Ya. Bruder Martin telah bergabung bersama kita setelah seharian mengisi acara di tempat lain. Mari kita mulai hari ini. Acara kita adalah Simposium Yayasan Anggota Konsorsium. Kita akan memperoleh penegasan-penegasan dan terutama perutusan yang akan meneguhkan kita semua dari Bruder Dr. Martin Handoko, MSc FIC. Untuk mengawali perjumpaan kita pada sesi 2 hari ini, dan ini hari terakhir, maka nanti juga kita akan mendapatkan perutusan bersama sebagai shared mission. Kita mohon berkat Tuhan melalui doa yang akan dipimpin, dan perkenankan kami memohon dengan hormat kepada Suster Filomena, SVD, lalu nanti di akhir sesi kita akan mendapatkan berkat dari Pastor Revi. Semoga sinyal di sana baik. Mari kita awali dengan berdoa hari ini. Silakan Suster Filomena. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pujian dan syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat berlimpah yang sungguh boleh kami nikmati mulai tadi pagi hingga pada sore hari ini. Terima kasih karena kami telah menyelesaikan sebagian dari aktivitas kami. Pada sore hari ini kami kembali berkumpul ya Tuhan. Kami mohon berkatilah kami, berkatilah juga sinyal-sinyal setiap di tempat kami masing-masing, sehingga kami dapat mengikuti pertemuan pada sore hari ini dengan baik dan lancar. Kami juga mohon berkat-Mu bagi Bruder Martin yang akan menjadi narasumber kami pada sore hari ini. Semoga beliau Kau berikan rahmat kesehatan dan juga rahmat kebijaksanaan. Bunda Maria, Bunda yang baik, doakanlah kami kepada Yesus Putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Filomena. Baik, para pastor, suster, ibu bapak semua, hari ini kita akan mendengarkan kemungkinan-kemungkinan simpulan-simpulan penegasan dan terutama perutusan dari Bruder Martin selaku penanggung jawab dari program organisasi penggerak Yayasan Pangudi Luhur. Maka kepada yang terhormat Bruder Martin kami persilahkan. Mohon maaf, Bruder, belum dibuka. Baik. Oke, terima kasih banyak Pak Adi untuk waktunya. Para pastor, Romo, Bruder, Suster, Brother, Bapak Ibu sekalian, pengurus Yayasan Anggota Konsorsium Esmoyo di bawah Yayasan Pangudi Luhur. Kita telah berhari-hari dan sudah berkali-kali ya bicara mengenai program organisasi penggerak Yayasan Pangudi Luhur. Kita sudah mencoba melihat dari berbagai aspek ya yang perlu kita lakukan, yang perlu kita perhatikan untuk melaksanakan program organisasi penggerak. Dan di balik itu ada satu cita-cita, ya, satu cita-cita dasar, yaitu meningkatnya kualitas pendidikan
di sekolah-sekolah kita, di sekolah-sekolah Katolik. Saya kira itulah visi dasar atau impian pokok, ya, impian pokok dari program POP ini adalah menanggapi tawaran pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara Indonesia ini. Dan kita mencoba menyambut baik tawaran dari pemerintah ini, kita manfaatkan untuk meningkatkan meningkatnya kualitas pendidikan di sekolah-sekolah Katolik milik kita. Ya. Maka saya pada hari terakhir ini saya akan membuat semacam rangkuman, semacam kesimpulan dari perjalanan kita yang sudah berulang kali dan berhari-hari. Saya mulai memberi rangkuman dari awal mencoba sampai akhir. Tentu nanti akan terbuka untuk pertanyaan dan juga untuk diskusi lebih lanjut. Maka perkenankan saya sharing screen. Ya. Langsung, Bruder. Langsung ya. Ya. Saya share screen. Ya. Belum, sebentar, belum masuk. Belum. Sebenarnya Bruder bisa langsung karena Bruder sudah menjadi co-host. Oh sudah ya. Sudah. Baik, kalau begitu saya lihatnya. Apakah bandwidth di sana aman, Bruder Martin? Aman. Ya. Bentar, ini kok tidak bisa masuk. Sebentar saya share dulu. Ya. Tidak apa-apa, Bruder. Kami menunggu. Ya. Saya belum bisa share ya. Atau dikirim lewat chat, Bruder, biar kami share dari sini. Sebentar ya. Oh, tadi ada program baru ya. Sebentar, ini kok biasanya gampang kok ini angel. Sebentar ya. Mungkin kan udah sore deh. Mungkin ya. Karena Bruder Martin juga lelah ini. Lelah Ya. dari tadi. Tidak pernah istirahat, Bruder Martin. Dari pagi sampai sore, bahkan tidak sempat istirahat siang, malam juga masih. Oh, ya, ini kelihatan sekarang? bisa, Bruder, bisa. Mantap. Jadi, Bruder. Ya. Baik. Saya akan mulai dari sejarah awal untuk membuat rangkuman-rangkuman ya singkat sehingga kita akhirnya bersama-sama mantap untuk melakukan program organisasi penggerak ini. Jadi saya beri judul program organisasi penggerak konsorsium Yayasan Pangudi Luhur. Lalu akan saya ceritakan mengapa dulu Yayasan Pangudi Luhur itu ikut program organisasi penggerak ini. Jadi maka saya di sini tampilkan mengapa Yayasan Pangudi Luhur ikut POP. Jadi yang pertama alasan kami dulu ya sebelum kami mengajak para Romo Buddha Suster yayasan-yayasan lain itu mengapa kami berinisiatif untuk itu karena tujuan POP sangat sejalan dengan visi dan misi Yayasan Pangudi Luhur. Itu yang pertama. Jadi kami merasa program organisasi penggerak yang ditawarkan oleh pemerintah ini
sangat sejalan dan sangat cocok dengan visi kami dan misi Yayasan Pangudiluhur. Lalu Yayasan Pangudiluhur juga merupakan yayasan pendidikan yang memiliki sangat banyak pengalaman untuk dibagikan dan dikembangkan lebih lanjut. Kami sudah berdiri sejak tahun 54 sehingga sudah 67 tahun, tetapi kenyataannya kami sudah bekerja 101 tahun di Indonesia ini. Maka kami merasa pengalaman kami dalam mengelola bidang pendidikan sudah cukup banyak yang bisa dibagikan atau dikembangkan lebih lanjut. Lalu alasan ketiga, Yayasan Pangudiluhur merupakan organisasi masyarakat yang sejak lama berpartisipasi dalam upaya mencerdaskan bangsa. Maka karena memang cita-cita kami sejak awal sebagai yayasan itu ingin berpartisipasi dalam usaha memajukan bangsa ini, maka kami merasa program POP ini cocok. Kemudian anggaran dasar yayasan juga menegaskan bahwa maksud dan tujuan pendidikan didirikannya yayasan adalah untuk tujuan bidang sosial dan kemanusiaan. Dan ini adalah proyek bidang kemanusiaan. Bidang pendidikan ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan ini menurut kami kok cocok sekali dengan visi misi kami. Maka kami bertekad untuk mengajukan proposal saat itu. Nah, bagaimana itu saya katakan cocok misi YPL dan POP itu? Misi YPL dan POP itu kami anggap cocok karena dalam misi YPL dikatakan kami menyelenggarakan pendidikan manusia seutuhnya agar menjadi cerdas secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Termasuk di dalamnya pendidikan karakter dan cinta lingkungan dalam kerjasama dengan mitra kerja dan semua orang yang berkehendak baik. Ini salah satu misi kami yang kami tulis, yang kami tetapkan. Dan tujuan POP itu adalah POP itu meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Jadi klop, cocok. Kami punya visi ini untuk menyelenggarakan pendidikan manusia seutuhnya agar cerdas, ya, intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan lain sebagainya. Dan ini tujuan POP, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang gilirannya ada berdampak pada para murid. Maka kami merasa pas, gitu, ya. Maka kami lalu berinisiatif. Maka pengalaman Yayasan Pangudiluhur kami merasa bisa dibagikan karena kami mengelola yayasan ini sudah sejak tahun pendidikan itu sejak tahun 20 dan juga lebih berkembang lagi setelah kami mendirikan Yayasan Mandiri tanggal 6 Oktober tahun 54. Dan saat ini kami mengelola sekitar 90 unit sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan juga lebih dari 25.000 siswa itu ada dipercayakan kepada kami. Maka kami merasa saya kira cukup bekal untuk menanggapi POP ini. Lalu sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 55 pendidikan berbasis masyarakat. Di situ dikatakan masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Maka kami merasa bahwa kami sebagai bagian dari masyarakat, kami memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan formal maupun non-formal dengan kekhasan agama Katolik, agama yang kita anut ini. Lalu akhirnya ya kami mengajak dan menawarkan ya kepada yayasan pendidikan Katolik yang lain karena kami merasa sayang kalau kami
ada peluang yang begini baik, lalu kami pakai sendiri, lalu padahal yayasan-yayasan lain pasti juga bercita-cita yang sama, memiliki cita-cita yang sama. Maka akhirnya kami mengajak dan juga menawarkan bagaimana apakah kita bisa bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini. Dan awalnya kita dengan 10 yayasan dan dalam perkembangannya kita menjadi 15 yayasan anggota konsorsium. Yang pertama itu di bagian kanan itu Yayasan Pendidikan Katolik Santo Yosef Medan, kemudian Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco Medan, Yayasan Putri Hati Kudus Medan, Yayasan Setia Medan, Yayasan Seri Amal Medan, Yayasan Tunas Karya, Yayasan Budi Bakti Sibolga, Yayasan Kanisius, Marsutirini, Bernardus, Panti Asuhan Katolik, Usaba Ketapang, Yayasan Paulus Makassar, dan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Kami merasa peluang ini sangat baik kalau kita manfaatkan oleh yayasan-yayasan pendidikan Katolik. Karena sejauh ini dari banyak orang mengatakan sebenarnya itu ada bantuan-bantuan pemerintah itu. Saya itu pernah diberitahu bahwa sampai sekarang yang memanfaatkan bantuan pemerintah dalam bidang pendidikan itu hampir semua non-Katolik. Yang Katolik itu tak pernah tahu, tidak pernah tahu, dan juga tidak memanfaatkan peluang-peluang bantuan dari pemerintah. Dan umumnya kita tahu-tahu sudah terlambat. Sudah ada gerakan ini, gerakan itu, bantuan ini, bantuan itu, kita sudah tahu-tahu, loh ada toh itu. Dan sekolah-sekolah Katolik, yayasan Katolik tidak pernah mendapatkan jatah karena sudah terlambat, karena sudah. Nah, sekarang ini pemerintah lebih terbuka saat ini. Terbuka untuk menawarkan kepada siapa saja. Maka peluang ini baik menurut kami dari Yayasan Pangudi-Luhur, baik juga kita manfaatkan untuk yayasan-yayasan pendidikan Katolik yang lain, yang saya kira jarang-jarang mendapatkan peluang seperti ini. Maka lalu kami bertekad untuk mengajak, membentuk konsorsium, mengajak yayasan Katolik lain untuk bersama-sama memajukan pendidikan ini. Maka lalu kami menetapkan kebijakan POP ya, dalam konsorsium YPL ini kami tetapkan sebagai berikut ya. YPL memandang POP sebagai peluang yang diberikan pemerintah untuk bekerja sama memajukan pendidikan di Indonesia. Itu hal yang pertama yang kami yakini, bahwa POP ini adalah peluang yang baik yang diberikan oleh pemerintah ya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Maka yang kedua, kami merasa bahwa YPL menyambut baik tawaran pemerintah ini demi peningkatan kualitas pendidikan anak bangsa Indonesia ini. Nah, ini yang ketiga, Yayasan Pangudi-Luhur mengajak yayasan Katolik lain ya. Yayasan Pangudi-Luhur mengajak yayasan Katolik lain anggota konsorsium untuk bersama-sama memajukan pendidikan Katolik. Jadi kalau ada peluang tidak kita ambil ya sayang sekali, maka mari kita ambil sebaik-baiknya. Lalu Yayasan Pangudi-Luhur di satu sisi merasa bersyukur bahwa dipercaya pemerintah untuk bekerja sama dalam POP, di sisi lain merasa tertantang untuk bersama anggota konsorsium membuktikan bahwa Yayasan Katolik adalah yayasan pendidikan yang bisa dipercaya. Jadi kami bersama anggota konsorsium itu mau mencoba sebaik-baiknya dan sekaligus ditantang untuk membuktikan bahwa Yayasan Pendidikan Katolik kita ini tidak menyelenggarakan
pendidikan sekedarnya saja, tetapi betul-betul mau berusaha sebaik-baiknya agar kualitas pendidikan kita itu memang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah. Maka kami melihat di satu sisi bersyukur, dipercaya, tapi di sisi lain kami bersama anggota konsorsium merasa tertantang. Apakah kita memang bisa membuktikan bahwa pendidikan Katolik ini bisa dipercaya dan bisa menghasilkan itu pendidikan yang bermutu tinggi. Ini bagi kami penting sekali. Lalu Yayasan Pangudilur bersama anggota konsorsium akan melaksanakan kerjasama ini dengan penuh tanggung jawab. Kami merasa kalau ini merupakan peluang dari pemerintah, maka kita perlu juga memanfaatkan ini dengan penuh tanggung jawab. Lalu kita membentuk tim pelaksana untuk jenjang SD maupun SMP demi terlaksananya program BOP ini sebaik mungkin. Ini hal yang pertama yang dapat kami simpulkan. Kemudian berikutnya, Yayasan Pangudilur sebagai ormas peserta POP, ya, kita menggerakkan ketua yayasan di semua perwakilan, ya, kepala sekolah SD, SMP, semuanya untuk mengikuti pembinaan dari POP dengan tujuan meningkatkan kompetensi para kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Jadi ini menjadi tekad kita supaya kita bersama anggota konsorsium itu betul-betul bergerak, dan ketua yayasan kita bersama-sama anggota konsorsium menggerakkan semua perwakilan cabang atau anggota yayasan perwakilan kepada kepala sekolah dan seterusnya untuk secara serius dan secara dengan setia mengikuti pembinaan dari POP ini. Kemudian juga kita akan mengatur kegiatan POP sesuai dengan pedoman dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Ya. Kemudian juga melaksanakan semua kegiatan POP sesuai dengan kesepakatan antara Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Ya. Lalu sekolah yang tidak menjadi sekolah sasaran karena tidak memiliki MOU dengan Dinas Pendidikan akan, andai kata akan dilibatkan, itu hanya menjadi statusnya menjadi peninjau dan dengan biaya mandiri. Itu beberapa kebijakan yang kami ambil. Lalu yang berikutnya itu sebagai ketua konsorsium, ya, YPL sebagai ketua konsorsium bagaimana? Kami YPL akan berkoordinasi terus-menerus dengan semua yayasan anggota konsorsium. Ini menjadi program bersama. Jadi POP konsorsium kita ini menjadi, meskipun inisiatifnya datang dari Yayasan Pangudilur, tetapi karena akhirnya kita membentuk konsorsium dan semua memiliki tekad yang sama untuk memajukan pendidikan kita, maka kita bersama-sama akan melaksanakan kegiatan POP ini. Maka kami sebagai ketua konsorsium akan berkoordinasi terus-menerus dengan semua yayasan anggota konsorsium. Lalu juga sosialisasi dan informasi segala kegiatan POP kepada anggota konsorsium. Jadi ini sudah menjadi proyek bersama, tidak lagi menjadi proyeknya YPL sendiri. Hanya kebetulan YPL menjadi ketua konsorsium, sehingga mau tidak mau memang secara manajemen itu kita yang mengurus, tetapi dalam pelaksanaannya kita bersama-sama melaksanakan. Kemudian bekerja sama dengan ketua yayasan atau pengurus yayasan, menggerakkan semua kepala sekolah dan guru di lingkungan
yayasan masing-masing. Jadi kami berharap guru-guru kita, kepala-kepala sekolah kita gerakkan. Karena kalau tidak, maka program ini nanti hasilnya menjadi kurang memuaskan. Yang penting kalau pengurus yayasan sudah mantap dan sudah bertekad bersama-sama untuk memajukan pendidikan melalui program POP ini, maka semua harus digerakkan. Kepala sekolah harus digerakkan, para guru harus digerakkan, para trainer dan para fasilitator harus digerakkan. Karena meskipun yayasan jungkir balik, tetapi kalau kepala sekolah dan para guru tidak bergerak, tidak akan berhasil. Karena mereka lah ujung tombaknya yang akhirnya berhadapan dengan anak-anak didik, itu adalah para guru dan kepala sekolah. Kita itu bagian manajemennya. Ya, jadi kunci akhirnya, apakah POP ini berhasil atau tidak, itu akhirnya tentu pada kita bersama-sama. Ya, jadi para guru yang menghadapi langsung para murid, para kepala sekolah yang mengorganisir di unit-unit pendidikan setempat, pengurus yayasan yang mendorong dan selalu mendukung gerakan ini dan mengingatkan dan mengatur, ini semua itu dari yayasan. Maka semua pihak bergerak, dari tingkat pengurus yayasan, dari kepala sekolah, dari para trainer, dari para guru, semua bergerak. Saya kira kalau ini nanti kita sudah semua sepakat dan sehati sejiwa ya dengan konsep POP ini, maka mari kita bersama-sama. Saya itu punya impian nanti anggota konsorsium Pangudi Luhur ini nanti kualitas pendidikannya akan kelihatan maju. Ini yang kami paling tidak kami impikan, kami harapkan. Tetapi untuk itu kita memang perlu bergerak, bekerja cerdas, bekerja keras dan bekerja cerdas. Ya, itu. Lalu bekerja sama dengan ketua yayasan menggerakkan sudah, bekerja sama dengan para kepala dinas pendidikan di mana sekolah sasaran berada melalui para ketua yayasan anggota konsorsium. Para romo, pastor, bruder, suster, frater, nanti kalau kita sudah melaksanakan, sudah dalam perjalanan mengadakan gerakan, kita kadang-kadang pasti akan dimonitor dan juga perlu bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat. Maka silahkan semuanya siap dan semuanya terbuka untuk bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat supaya tujuannya itu sungguh-sungguh dapat tercapai. Karena kepala dinas pun sudah diinstruksi oleh Menteri Pendidikan dan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan supaya para kepala dinas betul-betul mendukung dan membantu pelaksanaan program organisasi penggerak ini. Maka kita perlu bekerja sama dengan mereka jika diperlukan sewaktu-waktu. Ya. Minta setiap yayasan anggota konsorsium untuk menyediakan tenaga, fasilitator, trainer untuk kepentingan pelatihan para guru. Jadi saya kira yayasan-yayasan anggota konsorsium sudah diminta untuk menyediakan tenaga-tenaga fasilitator atau trainer atau mungkin tenaga-tenaga untuk administrasi dan lain sebagainya. Silahkan saja, ini demi tercapainya tujuan POP ini. Jadi ini program organisasi penggerak, kita akan bergerak bersama-sama, dan kalau mau lebih jauh lagi, silahkan itu mendengarkan pidato Bapak Menteri Pendidikan, yaitu dalam YouTube episode 4. Ya, jadi Merdeka Belajar episode keempat itu tentang program organisasi penggerak. Silahkan para suster, bruder, frater, kalau ingin
tahu aslinya kehendak menteri itu seperti apa, bisa membuka YouTube Merdeka Belajar episode keempat. Itu khusus tentang program organisasi penggerak. Itu kira-kira setengah jam pidato Pak Menteri tentang Merdeka Belajar. Mungkin setengah jam lebih sedikit ya. Lalu inilah kategori yang ditawarkan oleh pemerintah, kategori gajah, kategori macan, dan kategori kijang. Dan kita itu bersyukur bahwa kita itu lolos dalam kategori gajah, kategori yang paling tinggi, karena rupa-rupanya pemerintah percaya bahwa Yayasan Pangudi Luhur bersama anggota konsorsium itu telah memiliki pengalaman yang banyak tentang proses pembelajaran dan tentang pendidikan, sehingga dua program baik SD maupun SMP itu kita dipercaya untuk melaksanakan dalam kategori gajah, kategori yang tertinggi ini. Maka akhir kata ya kita setelah mengadakan pertemuan, para kepala yayasan sudah, para kepala sekolah sudah ada diklat, para trainer, fasilitator juga sudah mulai dengan pendidikan dan lain sebagainya, maka kita punya semboyan, bersama kita bisa. Ayo, kita anggota konsorsium YPL, siap bergerak bersama, saling mendukung untuk meningkatkan kualitas pendidikan Katolik di Indonesia. Demikian para Romo Buddha Suster, kesimpulan yang dapat saya tarik sekaligus ajaan kepada seluruh anggota konsorsium untuk bersama-sama bergerak, bersama kita bisa. Dan tujuan yang mulia adalah memajukan pendidikan Katolik di Indonesia, khususnya yang tergabung dalam anggota konsorsium Ismoyo ini. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Pak Adi. Terima kasih, Bruder Dr. Martin Handoko, MSc FIC. Para Romo, para suster, bruder, frater, Bapak Ibu semua, kiranya amat sangat jelas hari ini bagi kita semua, Bruder Martin sebagai Ketua Penanggung Jawab POP Yayasan Pangudi Luhur telah merangkum dari awal sampai akhir alasan-alasan mengapa kita ikut POP sejalan dengan visi misi Yayasan Pangudi Luhur, tetapi Yayasan Pangudi Luhur kiranya tidak mau sendirian. Ini tadi saya sempat mau meneteskan air mata yang bagian ini karena semangat berbagi yang disampaikan oleh Bruder Martin bersama 14 yayasan. Kita tidak mau sendirian. Saya jadi teringat model kehidupan gereja perdana. Maka terima kasih sekali lagi Bruder Martin tidak hanya memberi pencerahan bagi kita, tetapi sungguh meneguhkan, dan ini kiranya para Romo, suster, bruder, frater, ibu bapak semua menjadi peneguhan kita semua dan menjadi perutusan kita bersama. Kami buka kemungkinan masih ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan sebagai semangat kita berbagi, saling tukar-menukar hadiah, karena menjadi sekarang jelas menjadi tanggung jawab bersama. YPL tidak bisa sendirian, harus bekerja sama dengan semua orang yang berkehendak baik. Maka kami persilakan jika sekiranya suster, bruder, frater, ibu bapak semua ingin menyampaikan gagasan, unek-unek, ataupun sharing mengenai banyak hal, segala sesuatu yang berkaitan dengan POP. Kami persilakan. Saya. Sebentar. Monggo, silakan. Kami persilakan Romo atau frater ya? Tadi sudah tanya, Romo. Romo, Martin, monggo Romo. Maaf. Kebijakan terkait dengan kebijakan nomor 3, Bruder Martin. Dikatakan minta setiap yayasan anggota konsorsium
untuk menyediakan tenaga fasilitator, trainer untuk kepentingan pelatihan para guru. Saya kok atau Yayasan Kanisius kok tidak pernah mendapatkan tawaran itu ya. Bahkan ketika tidak ditunjuk sebagai fasilitator, saya pernah menanyakan, lalu bagaimana? Lalu dijawab nanti bergabung dengan pangkuti luhur, itu fasilitatornya dari pangkuti luhur. Tapi ya tadi siang tadi dikatakan bahwa fasilitator Kanisius itu di bawah Rio atau daerah Rio. Lah, ini lalu bagaimana ini? Ini menimbulkan pertanyaan yang luar biasa buat saya karena Yayasan Kanisius itu jumlahnya lebih besar daripada pangkuti luhur karena ada 188, tapi bahkan tidak ada yang ditunjuk sebagai fasilitator. Mohon penjelasan. Baik, Romo, nanti mungkin secara teknis nanti ada tim akan bisa menjawab, tetapi prinsipnya ini Kanisius yang menjadi sekolah sasaran, apakah sebanyak itu, Romo? Jadi ada, kalau yang SMP ada 12 atau berapa ya? 12, ya. Yang SD itu ada 6 atau 5 ya? Ya, betul ya. Baik, jadi nanti bisa kami dari tim nanti bisa menjawab apakah memang setiap yayasan perlu ya, karena ini pasti dipertimbangkan juga tentang jumlah sekolah sasarannya ya. Jadi barangkali sekolah-sekolah yayasan-yayasan yang sekolah sasarannya tidak begitu banyak barangkali ya, lalu bergabung dengan yayasan lain, mungkin tidak perlu karena ada misalnya yayasan panti asuhan Katolik hanya 2 SD misalnya ya. Lalu yayasan Bernardus mungkin juga hanya 1-2 SD. Mestinya kalau anggotanya sedikit barangkali memang tidak perlu untuk punya trainer sendiri barangkali gitu. Tetapi kalau misalnya Yayasan Kanisius itu ternyata cukup banyak, ya nanti tim pelaksana nanti bisa mempertimbangkan apakah perlu ada paling tidak misalnya 1 trainer dari Yayasan Kanisius atau itu akan digabungkan. Kalau teknis saya tidak tahu, tapi prinsipnya bahwa yayasan-yayasan terutama yang memiliki jumlah sekolah sasaran besar itu akan diminta untuk menyediakan trainer karena itulah nanti yang akan melatih para guru, untuk bergerak itu mereka. Jadi pengurus yayasan pasti tidak mungkin untuk sampai ke tingkat itu. Begitu Romo. Jadi nanti tim teknis yang dari SMP dan tim dari SD nanti bisa memberi jawaban soal itu. Ya, jawabannya ya seperti tadi. Ya. Begitu, Romo Haji.